Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berarti perdana untuk penampilan diskusi kelompok satu ya. Artinya kemarin sudah simulasi, berarti ini sekarang sudah fix nih. Sudah ada siapa? Nafisa, Afifah dan ya. Ini gimana nggak bisa ngebuka slide-nya? PPT. Langsung di copy aja ke sini bisa nggak, Neng? Daripada harus mengimport ke WA. Ada. Ya pakai link di Canva nih, buka Canva. Ya, silakan Fakir untuk beroperasi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sejarah HAT. Nah, yang pertama itu ada kufi. Kufi itu tulisan bersudut dan banyak digunakan untuk dekorasi. Ini kalau misalkan mungkin di rumah-rumah yang ada kaligrafi ini mungkin banyak menggunakan huruf kufi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lara Mania, saya dari kelompok 4. Di sini saya mau bertanya tentang jenis-jenis HAT yang diwani. Itu kan untuk dokumen resmi ya? Gitu. Beneran untuk dokumen resmi, soalnya itu kayak susah gitu kelihatannya. Kalau nulisnya gimana kalau di dokumen resmi? Saya Dina Valia dari kelompok 2 mau nanya yang bagian Rik A. Yang Rik A itu kan tulisan praktis dan sederhana. Nah itu tuh contohnya tuh digunain di mana? Tulisan praktis sederhana Rik A ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ini bertanya, kalau dari semua bentuk-bentuk kaligrafi ini yang sering dipakai di negeri ini apa? Di negara kita? Kaligrafinya apa? Diwani. Iya. Oke, saya izin menjawab ya pertanyaan dari Wulan dari kelompok 2. Jadi mengapa sih kelompok 4? Jadi pertanyaannya gimana? Si Diwani ini tuh dijadiin sebagai tulisan di dokumen-dokumen resmi. Nah, jadi yang pertama Diwani itu memiliki bentuk yang estetik. Yang kedua, bentuknya sulit dan untuk susah ditiru. Jadi kenapa sih dokumen-dokumen resmi atau piagam-piagam resmi yang bersifat resmi itu menggunakan tulisan-tulisan ini yang intinya biar nggak mudah untuk ditiru atau disalin. Biasanya ada yang itunya Ulan, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini kita berdua bakalan presentasiin tentang aneka HAT, tokoh dan contohnya. Nah di kelompok 2 ini kelupaan buat naruh nama kelompok, tapi jadi saya perkenalkan ini nama dua sih guys. Saya Dina Valia dan Saya Fitri Indriani. terus ada teman-teman saya, ada Kak Valencia Sanjaya, Nabila Aprilia, Fatia Nur Sabrina, ada Gaitza Zahira Rahman, Nabila Putri Sarani, sama Gita Aprilia, Sama Kesha Ramadhani. Untuk pengertian HAT, model HAT sama pengertian kaligrafi itu sama, yaitu seni menulis indah. Nah, HAT adalah bahasa Arab, kaligrafi adalah saduran dari bahasa Yunani. Di Indonesia, seni menulis indah huruf-huruf Arab lebih sering disebut seni kaligrafi, sedangkan kata HAT digunakan untuk menyebut jenis-jenis tulisan indah. Selanjutnya ada aneka HAT. Nah, aneka HAT atau jenis-jenis kaligrafi itu dibagi ada beberapa. Yang pertama itu ada HAT yang berasal dari Iran dan dulunya digunakan interior. Ciri-ciri HAT ini adalah luwes dan terakhir ada HAT lainnya. HAT yang berupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Tommy dari perwakilan kelompok 3 ingin bertanya, apakah di setiap HAT akan selalu memakai harokat, dan jika ada yang tidak memakai harokat, sebutkan HAT-nya. Terima kasih. Saya dari kelompok 1 mau nanya, yang ketiga itu kan ada Yakut
Mustasimi. Dia tuh ahli kaligrafi yang memperindah khat, tulut, dan naskih. Nah itu tuh memperindahnya tuh dari segi kayak gimana, terus bisa kasih contoh gambarnya sebelum diperindah sama ya itu sama pas udah diperindah. Terima kasih. Saya Zaskia Ramadhani, saya dari kelompok 1. Saya mau nanya, kan tantangan dalam melestarikan khat itu kan kayak di era modern ini nggak banyak orang yang tahu. Nah, kalau dalam era digital gimana cara ngelestariinnya, seni khat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semua, hari ini aku Bella dari kelompok 3 bakal membahas tentang perkembangan kaligrafi Arab atau khat pada masa Bani Umayyah. Mungkin sebagian kita masih merasa asing atau merasa khat itu cuma tulisan Arab yang keren, tapi ternyata ada sejarah panjang di baliknya. Ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dinasti ini berpusat di Damaskus, Suriah, dan berlangsung sampai tahun 750 Masehi. Sebelum akhirnya nanti digantikan oleh Bani Abbasiyah. Sebelumnya singkatnya perang ini berakhir dengan peristiwa konflik arbitrase, yaitu perundingan damai yang justru merugikan Ali. Setelahnya, Ali kehilangan banyak dukungan, termasuk dari kelompok yang kemudian disebut Khawarij. Sampai akhirnya Ali terbunuh pada 661 Masehi dan Muawiyah resmi menjadi khalifah atau mendirikan dari dinasti Bani Umayyah. Kayaknya kalau saya mengajarkan kalian dengan menggunakan mudawar atau sulus, bacanya gampang nggak ini? Gampang nggak ini? Susah ya? Kalian membaca tulisan di masjid kita, tulisan Masjid Baitul Ilmi Al-Ihsan, itu aja pasti kan agak susah. Coba saya ketik ya, Al-Ihsan sulus. Nah, aduh susah, nggak ada yang masuk inherit ke sana. Tapi beginilah yang ada di Papua ini. Cara membuat dia supaya abadi dan bisa terlestarikan. Khat itu pakai apa nih? Tulis tangan tradisional. Terus ada persaingan dengan font digital juga. Terus ada kurangnya platform edukasi online serta kurangnya apresiasi terhadap karya khat. Dan juga berbasis khat agar dapat relevan dan bisa. Nadia, maaf ya Mi. Di sini kita ingin presentasikan hasil diskusi kelompok. Pengertiannya itu kaligrafi adalah seni menulis indah yang biasanya menggunakan pena, kuas atau alat tulis khusus untuk menciptakan huruf dengan bentuk estetika. Penghormatan terhadap Al-Quran. Kaligrafi digunakan sebagai media utama dalam penulisan ayat suci karena Islam melarang penggambaran makhluk hidup dalam seni religius. Yang kedua, keindahan dalam ibadah. Digunakan dalam dekorasi masjid, mushaf Al-Quran, dan benda keagamaan untuk menambahkan keindahan spiritual. Yang Amishi. Lanjut. Yang kelima ada Amri Yahya, lalu ada Joko Pekik, dan yang terakhir ada Raden Mas Noto. Seni menulis yang indah dengan pena, banyak sekali contoh kaligrafi. Peran penting antara lain penghormatan terhadap Al-Quran. Baik, ya. Dipencet dulu ya. Bagaimana? Oke. Itu pentingnya kaligrafi. Yang kedua ya. Itu penting diwariskan ke generasi. Mengapa kaligrafi harus diwariskan ke generasi kita dalam pendidikan Islam? Bagaimana cara Bagaimana cara membedakan kriteria keindahan dalam kaligrafi berdasarkan berbagai gaya seperti naskih? Dari awal, bedakan kriteria keindahan
dalam kaligrafi berdasarkan berbagai gaya seperti naskih, sulut, sulut dan diwani. Diwani. Dari kelompok 4 izin bertanya, kan ada dalam kaligrafi kan ada tradisi gitu kan. Kaligrafi kan termasuk dalam tradisi Islam gitu kan ya. Nah, untuk di era modern sekarang, bagaimana cara memperkuat tradisi kaligrafi di era modern? Memperkuat tradisinya. Cara memperkuat kaligrafi kan? Yuk, cepetan. Saya Aurelia Almanza Putri dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana dinamika perkembangan seni kaligrafi Islam di Indonesia mencerminkan akulturasi budaya lokal dan sejauh mana pengaruh gaya kaligrafi Timur Tengah, Persia, serta Nulis Al-Quran dan prasasti. Lama-kelamaan dia tuh muncul berbagai variasi kufi seperti kufi musafi, kufi murabba, dan kufi mozaik. Kenapa sih kaligrafi ini berkembang pesat di zaman Bani Umayyah? Kaligrafi ini berkembang pesat di zaman Bani Umayyah karena pada saat itu pemerintah Bani Umayyah butuh tulisan-tulisan yang lebih rapi untuk mengilustrasi dan mendukung negara. Kaligrafi mulai digunakan untuk memperindah arsitektur, misalnya di masjid-masjid. Dan pada saat ini mulai ada pembakuan tulisan supaya orang-orang bisa baca dengan rapi dan jelas. Yang dulunya tulisan Arab itu masih belum seragam, masih beda-beda. Bentuk-bentuk bisa tergantung siapa yang nulis. Nah, di zaman Bani Umayyah ini, tulisan Arab mulai distandarisasi supaya lebih mudah dibaca dan seragam, terutama dalam penulisan Al-Quran. Coba geser lagi ada. Nah, di sini jalil. Jalil itu artinya kan agung atau besar. Jadi itu ukurannya itu kayak dia tuh gede-gede gitu Pak. Dan dia itu biasanya digunakan untuk tulisan-tulisan formal. Kalau misal mudawar itu. Apakah Anda setuju bahwa kaligrafi Bani Umayyah merupakan bentuk propaganda politik yang efektif untuk memperkuat kekuasaan Bani Umayyah? Jelaskan alasannya. Saya mau bertanya dari kelompok 1, bagaimana perkembangan seni kot pada masa Bani Umayyah dibandingkan dengan masa sebelumnya? Kaligrafi mungkin dicurigai sebagai propaganda karena pada saat itu terdapat legitimasi kekuasaan. Ini ada hubungannya tentang kepemimpinan dan keagamaan. Yang kedua ada identitas dan kedaulatan. Pada saat itu diseragamisasi supaya menggantikan simbol asing untuk menegaskan supremasi Islam. Yang ketiga ada penyebaran ideologi, yaitu menyampaikan pesan politik dan religius secara luas. Kalau saya masih belum terlalu menguasai soal politik, jadi kalau misalnya sisanya mungkin saya kurang tahu. Oke, good. Pada masa Bani Umayyah, seni kot mengalami perkembangan pesat, terutama dalam penyempurnaan bentuk huruf dan standarisasi tulisan Arab. Sebelumnya, tulisan masih bersifat sederhana dan belum memiliki aturan yang jelas, masih beda-beda. Dan pada masa Bani Umayyah ini mulai distandarisasi atau diseragamkan dan muncul banyak varian-varian baru. Jadi walaupun bukan puncak perkembangan, pada masa Bani Umayyah ini tetap penting karena di masa ini adalah titik awal perkembangan khat atau kaligrafi Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan, ismi Siti Zahra. Saya selaku presenter dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi masa Bani Abbasiyah. Yang pertama itu ada pendahuluan. Bani Abbasiyah atau Kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam yang berkuasa di Baghdad. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Sejarah berdirinya Bani Abbasiyah itu, dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Safah Ibn Muhammad Ali
Ali bin Abdullah Al-Bas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 1332 sampai 750 Masehi sampai dengan 656 atau sampai dengan 1258 Masehi. Saya Fitri dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimana perkembangan seni khas pada masa Bani Abbasiyyin. Hari ini pertemuan terakhir untuk sejarah hak dan perkembangannya. Jadi ada 3 kelompok, upayakan masing-masing kelompok 15 menit. Presentasi sekitar 7 menit, tanya jawab 7 menit lebih lah ya. Satu presenter atau 2 presenter di depan menerangkan, satu operator yang nganggur-nganggur ini dia adalah supplier untuk mencari jawaban para penanya dari kelompok lain. Jadi tolong dikritisi yang kelompok maju ini, coba ada celah apa yang kita bisa tanya ya dari sejarah kaligrafi di Indonesia untuk kelompok 3. Kita berikan perform pertama, kelompok siapa? 3 presenternya. 1, 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sejarah kaligrafi di Indonesia. Mengapa kaligrafi tetap bertahan sebagai bentuk seni yang dihormati? Mengapa kaligrafi tetap bertahan sebagai bentuk seni yang dihormati? Nama saya Nadia Sabira Rasyadi dari kelompok 2 ingin bertanya, apa saja upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan dan mempromosikan seni kaligrafi Indonesia di tingkat nasional maupun internasional? Perkenalkan, nama saya Syifatul Hadalia dari kelompok 4 izin bertanya, bagaimana pengaruh aksara lokal seperti aksara Jawa Terus? dan aksara Bugis terhadap bentuk dan estetika kaligrafi. Estetika, keterampilan tangan, sejarah dan tradisi, ekspresi spiritual, kreativitas dan inovasi, koneksi dengan masa lalu, nilai edukasi dan kesenian tangan yang unik. Untuk memperkenalkan dan mempromosikan seni kaligrafi Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Yang pertama itu dengan pendidikan dan pelatihan, mengadakan workshop khusus dan seminar kaligrafi di sekolah maupun di komunitas seni. Yang kedua, menyelenggarakan pameran seni kaligrafi di museum, galeri seni, dan acara budaya. Lalu bisa juga mengadakan pameran ke luar negeri. Terus mengadakan pertukaran budaya dan berkolaborasi dengan kaligrafer dari negara lain untuk menciptakan karya unik. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Syifatul. Pengaruhnya terlihat dalam bentuk huruf, ornamen dan hiasan, media seni, dan tulisan Jawa dan Pegon. Aksara Jawa dan Bugis mengaruhi kaligrafi Islam di Indonesia dalam bentuk ornamen dan fungsi. Aksara Jawa juga melingkar memberi sentuhan dekoratif, sementara aksara Bugis yang geometris menciptakan struktur tegas, ornamen batik dan ukiran khas Jawa, serta motif Bugis seperti kapal pinisi memperkaya estetika kaligrafi dalam fungsi Arab. Pegon berkembang di Jawa untuk manuskrip keagamaan, sedangkan di Bugis kaligrafi menghias rumah adat dan masjid. Perkenalkan, nama saya Safwa 18, saya selaku presenter dalam kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan sejarah khat nasi. Banyak orang sebab ditulis lebih mudah dengan bentuk geometrikal kursif, tanpa macam-macam struktur yang kompleks seperti khat yang lain. Yaitu Ibnu Mukhlah. Pemain menjadi khat yang paling sering dipakai pada Ibnu Mukhlah. Khat ini lebih disebut Mana peran kaligrafi naskih dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan budaya Islam? Perkenalkan, nama saya Raihan dari kelompok 1. Pertanyaannya,
di era digital, bagaimana teknologi dapat digunakan untuk melestarikan dan mengembangkan seni khat naskih. Peluang apa yang muncul dari penggunaan perangkat lunak, desain grafis, dan media digital lainnya khat naskih mempengaruhi perkembangan bahasa dan sastra Arab. Apa saja prinsip utama dalam menulis khat naskih? Sehingga ilmu ini tuh lebih cepat nyebar. Naskih juga berkontribusi dalam seni Islam, menunjukkan bagaimana tulisan bisa menjadi bagian dari keindahan dan penyampaian ilmu. Kurang. Yaitu untuk standarisasi tulisan Arab, meningkatkan akses terhadap sastra Arab, mendukung perkembangan literatur ilmiah dan religius, transisi ke percetakan dan penyebaran lebih luas, mendorong gaya sastra dan lebih efektif dan estetis. Meliputi digitalisasi kaligrafi, peluang karya melalui NFT, peningkatan eksposur global, serta kolaborasi dengan industri kreatif seperti game, film, dan fashion. Saya akan menjawab pertanyaan dari Safitri kelompok 5. Apa saja prinsip utama dalam menulis khat naskih? Yaitu ada kesederhanaan bentuk, huruf-huruf memiliki bentuk yang sederhana dan mudah dikenali, memudahkan pembacaan. Terus juga ada proporsi huruf, setiap huruf memiliki ukuran dan proporsi yang konsisten, seperti tinggi huruf alif yang setara dengan 4 hingga 5 titik. Nama ini diberikan karena gaya tulisan ini banyak digunakan untuk menyalin manuskrip, terutama Al-Quran, buku, dan dokumen resmi. Mengganti? Ya kan? Ke dalam kaligrafi kontemporer untuk menciptakan bentuk. Kita ambil per kelompok dulu ya, baru setelahnya sisanya lagi. Oh, beda. Bagaimana para seniman kaligrafi kontemporer memadukan elemen dan bagaimana di masyarakat modern. Nama saya Nadia. Tantangan dalam mengembangkan kaligrafi kontemporer. Budaya lokal seperti batik atau wayang dapat Seni digital dapat diintegrasikan ke dalam kaligrafi kontemporer untuk menciptakan ekspresi yang merefleksikan ketidakstabilan di era digital ini. Konsep glitch estetik dalam seni digital bisa dibilang di era digital. Glitch yang sering dikaitkan dengan kesalahan atau distorsi dalam sistem digital dapat menjadi metafora visual yang mencari di dunia modern. Satu, menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi. Kaligrafi kontemporer elemen tradisional dengan inovasi klasik dengan media digital atau grafis modern. Ini memperluas Paduan tersebut dalam memperkaya seni kaligrafi. Yang pertama yang kedua ada wayang sebagai elemen visual dalam kaligrafi. Augmented reality. Karena dia belum punya tulisannya sendiri.
Ada? Nama hurufnya apa yang Hamacara Koda Tosawolo itu? Internasional. Karena dia menduduki peringkat nomor 3. Ya. Sekian presentasi dan terima kasih untuk pertanyaannya untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah semua ya. Jadi ini ending tentang pembelajaran. Beda aja. Kamu punya siapa? Gak apa-apa, nggak usah. Oke, apa yang bisa kalian pelajari tentang 2 kali pertemuan membahas khot? Kalian belajar apa tentang khot? Dari mulai sejarah, perkembangannya, ada tokohnya, ada contohnya. Kalian belajar apa dalam 2 kali pertemuan? Ada yang sadar nggak sih? Kalau kalian belajar khot, belajar sebuah tulisan, ya, kalian sudah mengenal sebuah bangsa. Setuju? Ya. Bangsa itu tercipta peradabannya bukan karena ada proses komunikasi melalui proses tutur kata, tapi di sana juga ada huruf yang tercipta. Berangkat dari sini, saya punya harapan kepada kalian. Gak cuma yang muslim, gak cuma yang non-muslim pun kita bisa bahu-membahu. Karena tulisan ini dipakai oleh banyak negara. Bahasa Arab itu statusnya bukan bahasa asing, tapi dia menjadi bahasa internasional. Karena dia menduduki peringkat nomor 3. Ya. Di PBB, bahasa Arab itu menduduki posisi nomor 3. Kenapa Jerman, Prancis, Belanda dia tidak dapat peran sebagai bahasa internasional? Ada yang tahu nggak? Karena penuturnya kurang banyak. Kalau tidak ada pertanyaan tambahan, mungkin kita bisa tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Ya, kita sudah selesai. Bagi yang ingin masih bertahan di perpus silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.